Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz yang Ustadz cintai semuanya. Kembali kita membuka pelajaran kita, yaitu buku fikih di halaman 15. Pelajaran kita pada hari ini memahami jual beli yang diperbolehkan dalam agama Islam dan yang dilarang. Jadi sebelum kita melakukan jual beli, kita harus memahami apa saja yang diperbolehkan dalam agama Islam dan apa saja yang dilarang di dalam agama Islam dalam jual dan beli. Ciri-cirinya, nah, ini yang kita bahas. Adapun ciri-cirinya, ciri yang pertama, ciri yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Yang pertama, yaitu telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Di buku sebelumnya syarat dan rukunnya sudah dibahas. Jadi adapun syarat dan rukunnya, umpamanya syaratnya supaya sah jual beli tersebut, yang pertama ada akad. Umpamanya, ini umpama nih, ada akad. Maka kalau ada akad, ada di situ syaratnya sudah terpenuhi. Lalu ada rukun. Rukun itu di dalam jual beli. Seperti barangnya itu yang memberi manfaat, maka jual belinya tersebut diperbolehkan di dalam agama Islam. Maka jual belinya tersebut halal lagi baik. Lalu yang kedua, jenis barang yang dijual itu adalah halal. Ini yang diperbolehkan. Kalau di luar kehalalan yang kita jual, seperti kita menjual khamar, seperti kita menjual sabu, seperti kita menjual narkoba segala macamnya, tidak ada unsur kehalalan, maka itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Seperti kita menjual binatang yang diharamkan, seperti kita menjual babi, menjual anjing, maka itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kalau kita menjualnya, maka yang kita jual tersebut tidak diperbolehkan. Dan ketika melaksanakan akad, ketika melaksanakan jual beli, maka tidak sahlah jual belinya. Lalu yang ketiga, jenis barangnya itu suci. Jadi bagaimana Ustadz kalau umpamanya kita menjual kotoran untuk pupuk buat tanaman, itu tidak dikatakan jual beli. Tetapi tidak dikatakan jual beli, tapi di situ dikatakan jasa, seperti barter namanya. Lalu yang keempat, barang yang dijual itu memiliki manfaat. Itu kalau tak ada manfaat kita menjual beli, menjual barang, tak ada manfaatnya sama orang lain, hanya untuk merugikan orang lain, maka jual beli kita tidak diperbolehkan. Lalu yang kelima, atas dasar suka, bukan karena paksaan. Ini dia, kalau ada rasa sudah, umpamanya akadnya sudah bagus, tak ada unsur paksaan, tak ada unsur memaksa, maka jual belinya itu sah. Jadi kalau unsur paksa ada di situ tersebut, ada di dalam jual beli, tidak diperbolehkan dalam agama. Ada unsur paksa, maka jual belinya itu tidak sah. Contohnya, nih barang nih, pensil. Kalau kamu nggak beli pensil ini, awas kamu nanti ya kalau keluar main. Kalau kamu nggak beli pensil saya ini, awas kamu nanti ya, sepatumu kuhilangkan nanti satu. Itu tidak boleh. Maka kalau ada unsur paksa dalam jual beli, maka jual belinya itu tidak sah. Lalu yang keenam, yaitu saling menguntungkan. Kalau kita melaksanakan jual beli, tidak ada unsur saling menguntungkan antara sesama, antara jual dan pembeli, hanya bisa merugikan sesama, maka jual belinya itu tidak sah.
Lalu kita membahas yang selanjutnya, yaitu yang diharamkan dalam agama Islam, yang tidak diperbolehkan kita melaksanakan jual beli. Yang bagaimana? Yang pertama, cirinya yang pertama, memperjualbelikan yang haram. Itu sudah bahas kita tadi ya. Memperjualbelikan barang-barang yang haram. Tak boleh menjual sabu tadi, tak boleh. Menjual narkoba tak boleh. Pokoknya segala yang haram tidak diperbolehkan. Kalau kita terima uang, terima jasa dari orang, maka jasa atau uang yang kita terima itu haram. Yang kedua, jual beli yang mengacaukan pasar. Contohnya di dalam pasar ini tak ada orang yang mau jual, tak diperbolehkan orang menjual babi yang sudah dipotong-potong. Lalu ada seorang yang mau memperjualbelikan babinya tersebut di pasar, kacau pasar semuanya. Orang Islam tak mau lagi belanja di situ. Maka jual beli yang begituan, maka ini tersebut jual beli yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Lalu yang ketiga, yaitu jual beli barang curian. Kalau ada ayam yang dicuri, dijual ke pasar, maka uangnya tersebut haram, maka akadnya tersebut tidak sah. Yaitu yang selanjutnya, jual beli dengan syarat tertentu. Harus ada syarat, umpamanya kalau kamu beli ini bersyarat, ini ada syaratnya. Kalau kamu mau beli ini, syaratnya berikan dulu adikmu. Kalau kamu mau jual beli ini, kalau kamu mau beli ini, mau beli emas ini, berikan dulu adikmu. Saya jadikan adikmu ini sebagai pembantu. Nah, ini sudah ada syarat tertentu. Ini tidak boleh. Saya jadikan dulu. Kalau kamu mau beli ini, mau beli sandal saya ini, syaratnya kamu harus terjun dulu dari hotel yang ke-17 sampai ke lantai 1. Itu syarat mati namanya. Maka yang ada syarat di dalam jual beli itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Lalu yang selanjutnya, yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan. Ada sabda Rasul dari hadis Abi Hurairah, yang mana suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya, memasukkan jarinya ke dalam mengenai suatu makanan yang basah. Lalu beliau menanya, apakah ini? Kata beliau kepada seorang yang mau menjual. Lalu si penjual menjawab, ya Rasulullah, ini makanan yang terkena hujan, tetapi saya buat di bawah yang basah, yang kering saya buat di atas. Lalu Rasul bersabda, supaya ini maksudnya apa? Supaya tak dilihat orang, kata Rasul. Iya ya Rasulullah, katanya. Lalu apa kata Rasul? Barang siapa yang menipu itu tidak termasuk umatku, kata Rasul. Maka ini kalau ada unsur tipu daya dalam jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah. Maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam agama. Lalu yang keenam, yaitu jual beli yang belum jelas, seperti menjual ikan di kolam. Saya jual kolam saya ini, ikannya sekitaran 1.000. Rupanya pas dijual, orang mau buka kolam, ikannya cuma 100 ekor. Maka jual beli yang seperti ini, yang belum jelas, maka tak dibolehkan dalam agama Islam. Lalu yang ketujuh,
jual beli yang ditimbun. Ada juga hadis Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati'un. Artinya apa? Rasulullah pernah bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Maksudnya apa? Kita menimbun barang supaya tidak terlihat yang busuk. Umpamanya kita mau jual beli nih, ada barang kita mau jual beli. Contohnya kita mau jual apel di pasar. Lalu apel yang busuk kita buat di bawah. Apel yang bagus supaya dilihat masyarakat, supaya dilihat sang pembeli, kita buat di atas. Tak tahu-taunya apelnya kelihatan bagus, lalu seorang pembeli melihat, tak tahu-taunya diambilnya langsung yang di bawah pun semuanya. Lalu dia membeli. Kita seorang penjual tidak sah, tidak diperbolehkan dalam agama, tidak dihalalkan uang seperti ini. Lalu itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya bersama, yaitu memahami jual beli yang diperbolehkan dalam agama dan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Sekian dan terima kasih ya anak ustaz semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.